Pasangan ini baru saja menyelesaikan aksinya. Saya tidak menyangka suami saya mengatakan, "Ini membosankan." "Mengapa membosankan? Tidak mungkin saya hamil." Makanya saya bilang membosankan. Wanita ini bernama Tie Kuong. Sebagai ibu rumah tangga, suaminya adalah manajer umum sebuah perusahaan fashion. Keduanya menjalani kehidupan yang sangat kaya. Tetapi setelah menikah selama 7 tahun, mereka masih belum memiliki anak. Karena untuk bisa hamil, mereka berdua melakukannya setiap malam. Saat berangkat kerja, harus minum obat tradisional setiap hari. Sampai keringat berasa obat. Suatu hari setelah sarapan, Tie Kuong mendandani suaminya dan bersiap berangkat kerja. "Jangan siksa aku sejak pagi, membuatku pergi bekerja seharian tanpa semangat sama sekali. Tunggu sampai aku hamil, lalu kirim aku ke istana." Dia sangat bekerja keras. Hubungan antara keduanya tampaknya sangat stabil. Namun kenyataannya, suaminya hanyalah serigala berkulit domba. Saat sang suami pergi, Tie Kuong menemukan bahwa di baju suaminya ada rambut panjang. Tie Kuong mengambilnya dan membandingkannya dengan rambut pendeknya. Jelas bukan miliknya. Dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada suaminya. Lalu sang suami pun cepat berbicara. Menerbangkan rambut. Itu saja. Apa yang terjadi dan dari mana asal rambutnya? Harus menyelidiki. Melapor kepadanya di malam hari. Itu hanya masalah rambut. Biarkan saja. Saat ini seorang pria yang membuat janji untuk memperbaiki komputer datang. Dia sangat profesional. Dengan cepat memperbaiki komputer Tie Kuong. Juga ditangani dengan mudah virus untuknya. Dan dengan serius memberitahu Tie Kuong, bagaimana Anda akan menanganinya sendiri lain kali. Klik di sini bukan. Komputernya masih memiliki virus asli ini. Virus ini benar-benar mengerikan. Tie Kuong melihat foto suaminya dengan seorang gadis. Dia pun tertegun. Orang yang memperbaiki komputer melihat foto pernikahan di dinding. Mengerti apa yang terjadi, komputer akhirnya diperbaiki. Tie Kuong duduk di depan layar komputer. Kesedihan membuatnya menangis. Dia tidak mengerti, sudah berapa lama dia menikah. Meskipun dia tidak bisa melahirkan anak, tapi setiap hari dia melayani suami dan ibu mertuanya, membersihkan dan merapikan rumah. Saya tidak melakukan kesalahan dengan suami saya. Tidak apa-apa memiliki virus. Tidak apa-apa untuk menghapusnya. Di sisi lain, sang suami juga pergi ke rumah sang kekasih. Saling berpelukan erat. Baru pulang sore, Tie Kuong segera mulai menyelidiki suaminya. Pohon itu tidak takut berdiri diam. Jika Anda bersih, tidak ada yang bisa membuang air kotor ke kepala Anda. Kemudian Tie Kuong datang untuk mencari sahabatnya. "Saya ingin sahabat saya mengawasi suami saya di tempat kerja." Itu benar. Suatu hari seorang teman mengetahuinya. Suami dan bawahan saling mengikuti. Dia segera memberitahukan alamat pelakor kepada Tie Kuong. Perhiasan smoky eye menambah setelan kulit yang ketat. Ini adalah adegan kecemburuan seorang wanita parubaya. "Aku di lantai bawah di rumahmu. Langit-langit kami bocor. Bisakah saya masuk dan melihat?" "Mungkin saya bisa." Suatu hari seorang teman dekat memberitahu Tie Kuong alamat rumah pelakor. Jadi dia merias wajah tebal dan menyelinap ke rumah pelakor. Dia melihat sekeliling di dalam rumah. Melihat kemeja yang identik dengan suaminya tergantung di balkon. Dia bergegas untuk memeriksa. "Ini kemeja yang saya beli untuk suami saya." Tie Kuong merasa semuanya hancur. Jiwanya begitu tersesat hingga pergi dari sini. Dia menangis di dalam lift. Baru saja bertemu orang yang tepat yang memperbaiki komputernya. Melihat dandanan Tie Kuong seperti pergi ke Halloween. Dia juga mengira dia bertemu hantu di tengah malam. Dia takut dan meringkuk di sudut. Seluruh tubuhnya gemetar. "Saya kenal dia." 7. Memperbaiki komputer. Dia biasa datang ke rumah kami untuk memperbaiki komputer. Teteskan air di komputer, lalu bawa pengering hingga kering. "Saya kakak perempuan itu." Montir komputer takut kehilangan rahasianya saat ini. Jadi dia berani berbalik. Setelah berbicara, saya mengetahui bahwa montir komputer juga tinggal di sini. Apalagi tepat di seberang rumah pelakor.
Melihat selebaran sewa kamar di tangan montir, Tie Kuong mengikutinya, masuk ke rumahnya, duduk di sofa. Apa yang kamu lakukan? Ini rumahku. Kamu tiba-tiba masuk. Apa yang kamu lakukan? Saat ini, wanita yang duduk di sofa menangis dengan keras. Montir itu ingat bahwa terakhir kali dia berada di rumah, dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Jadi dia segera berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun. Mengatakan bahwa dia masih ingin menulis surat untuk memperingatkannya, sebagai jaminan. Namun saat ini, Tie Kuong mengeluarkan selebaran persewaan rumah si montir, mengatakan dia ingin menyewa rumah. Si montir mengira dia bercanda. Rumahnya sangat besar, mengapa menyewa rumah? Suami saya berselingkuh. Sekarang dia menuntut cerai dari saya masih harus membagi harta. Jadi sekarang saya perlu mencari rumah untuk memindahkan barang-barang saya. Mengetahui bahwa menyewa hanya untuk pakaian, apalagi sewanya 3.000 yuan per bulan. Segera bayar sewa 1 tahun. Si montir merasakan getarannya. Dia membawa Tie Kuong untuk mengunjungi balkon. Apalagi di sebelah rumah si montir ada rumah kecil. Di balkon itu, Tie Kuong bisa melihat baju itu lagi. Dia sangat marah. Begitu dia sampai di rumah, dia melemparkan bajunya ke suaminya. Tanya suaminya, apa ini? Suaminya masih kaku. Tidak hanya tidak mengakui, tetapi juga berbohong tanpa berkedip. Mengatakan bahwa baju itu kotor. Itu karena saya kembali dari pesta. Saya tidak sengaja muntah di baju saya. Jadi saya membeli baju lain. Begitu saja. Jika kamu mencintaiku seperti itu, aku akan mati. Saya tidak bisa mencintaimu. Suami saya pemalu. Jadi dia terlalu malu untuk marah. Bertengkar dengan Tie Kuong. Suaminya makan di luar. Wanita itu menyewa rumah, tepat di sebelah montir untuk memantau. Suatu hari, pelakor itu menelepon lagi, beritahu suaminya untuk datang ke rumahnya. Secara kebetulan, orang yang memperbaiki komputer baru saja menabraknya. Si montir mengenali pria di depannya. Itu adalah suami canggung Tie Kuong. Si montir segera mengerti bahwa Tie Kuong menyewa rumahnya bukan untuk penyimpanan. Itu digunakan untuk memantau suaminya. Si montir terlihat marah. Biarkan Tie Kuong datang ke sini. Anda menipu saya. Keluarga saudara perempuan saya tidak ada hubungannya dengan saya. Anda melihat suami saya. Anda pergi dengan wanita itu. Kan, aku sudah melihatnya. Jadi apa? Apa yang akan kamu lakukan? Dia tiba-tiba bergegas menuju sini. Montir itu buru-buru menghentikannya. Jangan menarikku. Lalu perlahan katakan ingin naik ke rumah berikutnya. Melihat seseorang di tempat tidur, dia sangat gesit. Meskipun montir itu berhenti, dia melompat dari balkon rumah si montir ke balkon rumah berikutnya. Kemudian menyerbu ke kamar tidur. Seorang asing tiba-tiba masuk ke dalam rumah, menyebabkan pelakor itu ketakutan sampai berteriak. Tapi saat ini Tie Kuong melihat suaminya yang keluar dari toilet. Keduanya saling memandang. Kali ini pria itu tidak bisa menjelaskannya lagi. Pada akhirnya, beberapa orang yang melakukan kerusuhan pergi ke kantor polisi, di mana dia terbaring di tempat tidur. Berbicara dengan Anda, saya tidak ingin menjelaskan kepada Anda di sini. Sekembalinya ke rumah, sang ibu mulai mengajar putranya. Jangan lakukan hal memalukan ini. Tanya pria itu. Kontak harus segera diputus. Setelah itu, sang suami masuk ke kamar dan melihat istrinya duduk diam di samping tempat tidur. Namun tidak meminta maaf, melainkan membenarkan tingkah lakunya. Dia pergi ke sana untuk berdiskusi dengannya tentang detail pekerjaan itu. Mengapa tidak membicarakannya di perusahaan? Karena pada akhir minggu, suaminya masih menolak untuk mengakuinya. Tie Kuong harus mengambil foto mesra mereka. Tanpa diduga masih menolak untuk mengakui. Tie Kuong bukanlah orang bodoh. Dia tidak percaya omong kosong suaminya. Keduanya berdebat untuk waktu yang lama tanpa hasil. Pada akhirnya, suaminya mengajukan cerai. Dia tidak bisa menerimanya. Seorang wanita yang ingin menyenangkanmu setiap hari, hidup bersamamu. Tie Kuong dengan sedih berlari keluar. Dia pun sendirian minum di bar.